Permisi Kak, mau tanya, apakah pelaku toxic relationship akan mengincar pada sifat kelemahan korban? Bagaimana caranya kita menghindari dan tidak takut pada ancaman pasangan? Monggo tanggapannya Mbak Sari. Oh ya, kalau kelemahan, makanya tadi saya sarankan untuk kita mengenali diri kita betul-betul utuh, supaya tidak dibolak-balik nanti sama pasangan saat ada konflik atau perdebatan. Refleksi diri juga perlu kita lakukan, kemudian cara menghindarinya ya tentu saja kita perlu kalau saya mungkin sarankan, sebenarnya saya kalau mau ngasih saran itu selalu di saat orang lagi emosional atau terlibat konflik sih saya mintanya untuk mereka betul-betul bicara dengan pihak yang netral sih, karena sebagai individu di saat kita lagi menghadapi konflik itu emosinya jauh lebih dominan ya, sehingga kemampuan analisa masalah, logikanya, sebab akibatnya itu cenderung lebih lemah. Itu ibaratnya setrum di otak kita tuh lagi terpusatnya di emosi gitu, sehingga yang bagian emosinya lemah. Jadi saya sih saraninnya supaya tidak dimanfaatkan, cari pandangan juga dari pihak ketiga. Kaitannya seperti itu, Vidya. Baik, untuk Nurul di Jakarta semoga tergambar dari jawabannya Mbak Sari, semoga terjawab. Nah, Mbak Sari tidak terasa ternyata bincang-bincang kita malam ini sudah menuju titik-titik akhir, tapi sebelum aku say goodbye sama Mbak Sari, mungkin aku boleh minta catatan lagi nih dari Mbak Sari. Pandangan Mbak Sari, bagaimana cara untuk mengkomunikasikan boundaries ke pasangan agar tercipta hubungan yang saling menghormati dan tidak ada salah satu pihak atau bahkan dua-duanya yang merasa dimanfaatkan dengan tidak baik gitu Mbak Sari? Oke, kalau itu saya sarankan saat ada konflik, ya pastikan untuk menguasai diri dulu, dalam arti tidak menyerang individu atau pasangannya itu secara personal. Konfliknya di mana fokus di permasalahannya, perilakunya, bukan orangnya. Ya, jadi jangan sampai bawa-bawa ke arah ranah faktor-faktor lain nih dari individu itu, karena nanti jadinya makin lama makin toksik dan makin tersakiti. Jadinya balas-balasan nanti soalnya. Ya, jadi kalau saat ada konflik, ambil waktu dulu, bicarakan dengan pasangan secara baik-baik. Kemudian ceritakan apa yang menjadi perasaannya, ya, alasannya kenapa, sebabnya apa, harapannya seperti apa, gitu. Jadi nggak usah merembet ke yang lalu-lalu dulu kalau saran saya, fokus di situ supaya pesannya tersampaikan dan tidak memicu pertengkaran yang lain. Saya juga menyarankan untuk kita berani mengatakan emosi negatif apapun itu, ya, karena ini kan kita manusia ya, seringkali dalam berhubungan itu ada gengsi. Nggak mau mengakui takut, cemas, khawatir akan ditinggalkan, itu nggak berani ngomong karena mungkin kesannya takut dibilang lemah gitu, sehingga justru menunjukkan perilaku yang sebaliknya. Nah, ini yang membuat jadi pasangan itu jadi bingung, ini sebenarnya kenapa gitu. Jadi perasaan yang sebenarnya takut mau kehilangan gitu malah dibungkus menjadi kayak perilaku butuh nggak butuh gitu. Nah, ini kan yang membuat jadi miskom nantinya. Jadi saran saya terbuka saja terhadap perasaan kita, pikiran kita, memori kita, atau mungkin pengalaman traumatis kita dulu dijelaskan dengan baik supaya pasangan juga bisa memahami dan nanti konfliknya bisa terselesaikan jauh lebih baik gitu. Kalau kita tahu, oh dia begini karena ini toh, jadi dia seposesif itu. Nah, terus harapannya gimana? Diharapkan sih pelan-pelan nanti perilaku-perilaku yang nggak disukai dari pasangan bisa menurun ya dengan menyampaikan dengan cara tersebut. Baik. Gitu.